Menurut lo, mana media sosial yang paling pandai dalam menggoreng atau memasak? Mungkin sebagian dari rekan semua pasti bakal menjawab Twitter bang, karena orang-orang tuh pada berani, pada kritis. Apalagi ngomongin soal kebijakan pemerintah gitu. Kayak seakan-akan punya nyawa 9 gitu, gak takut buat didatengin sama kaki tangan men. Lu gak terlalu salah. Tapi berdasarkan opini gue, my honest opinion dan juga POV gue, media sosial yang paling pandai dalam menggoreng dan juga memasak itu adalah media sosial Facebook. Kenapa tuh Bang Ray? Karena di Facebook hampir semua kalangan itu bisa kena dan juga bisa jadi bahan gorengan. Om Kegas rejim bisa kena, Mas Gibran buat video bisa kena, Mus Nice yang gagal nyalon presiden tapi tetep aja diomongin itu tugu bambunya bisa kena. Wibu bodoh, wibu sangean. Terus abis itu cosplayer, bahkan VTuber pun bisa kena goreng di Facebook. Bahkan gak menutup kemungkinan gitu ya, kaum-kaum proletar itu juga bisa kena goreng di Facebook. Remember akun Bu Neneng Rosdiana yang sampai sekarang hilang tanpa jejak? Terus kemudian orang-orang masih mempertanyakan ini sebabnya apa? Mungkin aja digoreng sama yang punya Facebook atas perintah dari seseorang yang tidak suka ngelihat status-status dari Bu Neneng Rosdiana. Kita tidak tahu, who knows? Bahkan orang-orang Twitter sendiri pun masih mempertanyakan kemana Bu Neneng Rosdiana ketika kita sedang membutuhkannya. Well, kita bakal kembali lagi ngomongin soal gorengan yang diangkat sama anak Facebook, di mana gorengan ini berasal dari TikTok ya. Bahan masakan yang paling dicintai sama orang-orang di media sosial ketika mencari wadah untuk menghujat. Yang mana ini diangkat sama akun Facebook namanya Mas Agus Buntung di grup keluh kesah kehidupan berteknologi 4.0. Ini tiba-tiba muncul di beranda Facebook gue, terus kemudian gue ikutin dan ternyata ini menarik banget buat kita jadikan bahan diskusi biar seenggaknya kita tidak melakukan hal yang serupa yang diangkat sama orang Facebook Mas Agus ini. Jadi permasalahannya tentang apa sih Bang Ray? Permasalahannya ini sebenarnya nggak jauh-jauh soal permasalahan game crack atau game bajakan. Gue sebenarnya nggak tahu game bajakan itu apaan, jadi itu kayak semacam game yang seharusnya bayar gitu ya biar lu bisa nikmatin, tapi karena lu berhasil menemukan jalur-jalur grey gitu ya, abu-abu atau jalur-jalur bajak laut, lu akhirnya bisa menikmatinya secara free atau gratis. Biasanya orang-orang yang emang nggak punya duit atau orang yang nggak mau rugi gitu dalam membeli gamenya, tidak support sama developer. Nah, permasalahan ini ditemukan sama Mas Agus Buntung di TikTok. Jadi dia menemukan ada akun TikTok yang ngabarin kalau misalkan dia gagal dalam menginstal game bajakan. Terus abis itu di kolom komentarnya rame karena banyak banget orang-orang yang menanggapinya secara negatif. Dan ini bagus ya, maksudnya tuh kayak ini improvement dari pendapat-pendapat orang-orang TikTok yang biasanya anomali gitu. Kayak seakan-akan sekarang ada perkembangan mereka bener-bener melihat di jalur yang benar gitu. Mereka berkomentar kayak lu punya PC bagus tapi kenapa nggak bisa beli gamenya secara resmi gitu, daripada lu ngancurin PC sendiri dengan game-game crack yang nggak tahu kan apakah itu ada virus atau kagak gitu. Terus habis itu makin ramai lagi soalnya akun TikToknya memperdebatkan argumentasi di kolom komentarnya gitu, yang mana ini akhirnya menjadi gorengan anak-anak di Facebook yang udah didokumentasikan sama Mas Agus Buntung. Puncak dari ini semua adalah ketika gue cari tahu doxliannya, ternyata doxliannya udah nggak ada, udah di private. Bahkan akun TikToknya sendiri pun itu sepertinya udah nggak ada. Gue cuman temuin akun Instagramnya doang. Tapi kayaknya konteksnya kita nggak usah sampai ke sana gitu. Kita bakal fokus ke dalam inti dari permasalahannya aja. Ngomongin soal pembajakan game dan juga software-software. Nah, untuk mengetahui permasalahan ini secara objektif, marilah sama-sama kita menyelam ke dalam sebuah postingan yang udah berhasil diabadikan sama Mas Agus Buntung. Jadi Mas Agus, aku izin membahas ya. Jadi kita bisa lihat dari postingan yang pertama ini memperlihatkan tentang akun TikToknya yang ngabarin ke followersnya kalau misalnya dia salah geber atau salah install game crackan. Nggak kelihatan, tapi gue udah download jadi kita bisa ngelihat. Kita bisa lihat secara HD gitu ya, bentar. Nah ini dia gagal nginstal gara-gara drivernya kayaknya nggak up to date gitu ya, atau justru GPU-nya nggak bisa ngehandle game ya. Install game Ghost of Tsushima Director's Cut. Wah ini game bagus nih, gue pernah mainin. Beli kemarin gue berapa ya, 800 atau 1 juta gitu. Mahal emang, tai banget. Terus abis itu udah ada sequelnya juga, ya gak sih, yang bakal rilis nanti. Namanya apa sih, Ghost of Yote ya. Ya itulah pokoknya. Jadi yang menarik di sini adalah dia kan gagal nginstal gitu ya. Dan dengan kesadaran yang penuhnya, bukannya dia langsung googling gitu ya, errornya itu ada di mana biar tahu solusinya apa, malah dijadiin postingan di TikTok. Orang dengan pemikiran seperti apa yang ketika ada permasalahan buat nginstal bukannya nyari di forum-forum komputer, tapi malah dijadiin video TikTok, berharap buat orang-orang TikToknya itu bisa ngebantu, men. Ya gue gak pengen merendahkan kapabilitas orang TikTok gitu, tapi ya kita sendiri tahu gitu.
Kalau misal mungkin itu bukan forum yang tepat. Nah kemudian kita bakal masuk ke dalam post yang kedua, memperlihatkan bagaimana kondisi dari kolom komentar di postingan TikTok tersebut. Banyak banget orang-orang yang berkomentar kayak PC Elite beli game sulit, punya PC bagus tapi nggak bisa buat beli game gitu ya. Dan dibalas lah sama akun TikToknya dengan bilang akun fake, omongan so elite, kehidupan sulit. Mungkin maksudnya kehidupan sulit itu bukan ke orang yang komentarnya, tapi ke dianya sendiri. Apakah ini sinyal-sinyal SOS? Tapi jadi dibalas lagi sama orang. Malam dia orang nggak punya mah gitu, beli di Shopee aja murah terus original. Gini ya, gue bukannya pengen mendiskreditkan orang-orang yang menjual jasa tersebut di marketplace gitu ya untuk game-game gratis, tapi lo harus tahu kalau misalkan nggak semua game yang murah di Shopee itu adalah game yang benar-benar bisa earningnya itu masuk ke dalam developer resmi. Mungkin aja itu game yang crack juga, atau mungkin aja itu akun sharing. Ya, lanjut posnya yang ketiga, PC gaming game bajakan re. Nah, ini komentar yang lucu nih. Karena ini akan menjadi puncak dari peak cinema drama yang emang diangkat sama anak Facebook ini. Dibalas sama akun TikToknya. Gue bisa saingin PC lu atau PS lu, cuman gak mau anjay. Merendah, gokil. Gue aja beli game crack, yang artinya gue gak mau spend duit gue berlebihan di dunia game. 3 kata lucu. Beli game crack. Nih ya, kalau misal waktu lu pertama kali ngelihat terminologi ini mungkin bakal ngetawain, terus abis itu bakal bilang kayak anjir dong obat lu ngapain men beli game crackan. Cuman ya kalau misal lu throwback dikit, di zaman-zaman banyak banget orang-orang yang masih mainin PS1 gitu ya, orang-orang yang biasanya beli kaset PS dengan harga 2.500 itu juga sebenarnya game-game bajakan anjir. Game-game yang resminya itu mungkin dibanderol dengan harga 50.000 atau bahkan 100.000 di zaman itu. Jadi sebenarnya secara tidak sadar banyak banget orang-orang Indonesia, orang-orang negara berkembang ini pun pernah melakukan crack. Gue yakin di sekolah, di kampus atau dimanapun gitu ya, ada praktikum apa, sekali 2 kali lu pasti pernah disuruh buat nginstal aplikasi yang udah di crack. Lu bisa tuh Bang Rey, karena SMA dan juga kuliah gue kayak gitu. Semoga zaman sekarang udah kagak gitu ya. Lu gak relate tentang hal itu, berarti itu adalah perkembangan yang bagus. Tapi zaman gue dulu tuh kayak gitu. Dan gue baru sadar kayak anjir, iya ya, kenapa dulu tuh install susah banget ya. Kalau sekarang tinggal sekali klik, ada aja. Download IDM kalau misalnya resmi kan lu tinggal download, install, bla udah kelar. Gak butuh buat nginstal jamu, ya gak sih? Tapi zaman dulu tuh buset, zaman-zaman dimana orang-orang tuh masih struggle buat bayar langsung. Entah itu karena emang gak ada duitnya atau emang secara aksesnya tuh masih sulit. Sekarang udah gampang. Di game ada Steam, terus kalau misalkan di aplikasi kayak misalnya Adobe, mereka udah punya website sendiri, pembayarannya udah bisa via GoPay dan lain-lain gitu loh. Cuman gini ya, gue bukannya pengen membela orang-orang yang nge-crack, tapi kalau misalnya kita lihat secara bigger pictures-nya, orang-orang yang melakukan hal tersebut, orang-orang yang bisa membuat sesuatu yang oleh berbeda jadi kagak, itu adalah orang-orang yang secara tidak langsung bisa membuat sesuatu tersebut menjadi lebih besar dan juga lebih banyak bisa dinikmati sama orang-orang. Sama seperti quotes yang biasa lu temuin di internet gitu ya. Culture shouldn't exist only for those who can afford it. Tapi sebenarnya quotes ini nggak lengkap. Quotes yang sebenarnya kayak gini, you should support indies if you can, but culture shouldn't exist only for those who can afford it. Yang mana basically saying poor people can have it. Orang-orang yang nggak punya duit itu boleh buat melakukannya, katanya, kata orang-orang di Reddit ini gitu ya. But rich people are fucking bastard if they have it without giving something. Kalau misalkan lu udah ada dalam tahap ini, dimana lu udah berpenghasilan, lu udah settle gitu secara ekonomi, dan lu sadar gitu ya kalau misalkan segala macam jasa juga kerjaan lu itu berasal dari ilmu software yang di crack, ya udah lu tinggal milih tuh mau jadi seperti apa diri lu dalam menanggapi pembajakan ini. Apakah lu akan menjadi seseorang yang oke, gue tahu ini salah secara etika, secara moral, meskipun ini bisa dirahasiakan gitu ya, tapi oke, untuk menghalalkan uang yang berhasil gue dapatkan dari software ini, gue coba buat berlangganan dah, atau gue coba buat beli secara langsung. Kalau misalnya dalam konteks game, oke, gue pengen nge-support lah developernya biar seenggaknya tuh mereka tetap buat game-game yang bagus. Atau lu menjadi seseorang di mana kayak fuck it lah anjir, gue ngapain bayar, ngapain. Mending duitnya dipakai buat beli rokok atau buat beli PC gaming. Gue buat beli PC gaming 50 juta, terus OS-nya apaan bang? Enggak, biar saya aja nge-crack Windows aja. Malu sama VJ harga 20 juta. Imagine lu nge-build PC gaming harga 50 juta tapi tetap gak pengen beli OS Windows yang harganya cuma 1 juta. Itu 1:50 dari total harga PC lu, tapi tetap aja gak mau beli karena sudah mendarah daging untuk menjadi bajak laut.
Kaizuko nih orang yang ngekrek. Ya kita bakal lanjut lagi ke dalam konteks dari drama ya. Nah di postingan keempat ini menarik banget. Karena Mas Agus Buntung berhasil mengcapture another pendapat anomali yang emang ada di TikTok, yang membela akun TikToknya. Dengan bilang kayak misalkan pakai bilang maling segala. Coba lihat kehidupan lu lagi, berkaca lagi. Lu terlalu kemakan omongan influencer sampai game mahal overpriced pun lu beli sampai lupa dengan kehidupan lu sendiri. Coba lu berkaca sama diri lu sendiri gitu, lu lihat keadaan ekonomi lu sendiri, bandingin sama orang lain. Hey chills, gue cuma pengen main game, men, kenapa diceramain gini? Oh my god. Influencer yang bilang begituan memang ada benarnya buat ngindarin hal tidak terduga, membeli game ori, tapi mereka juga dapat keuntungan dari game tersebut dari pekerjaan. Tadi ini ngomongin gue kah? Sama Al. Gini ya. Ada beberapa game yang gue beli tuh mahal banget, tapi gue gak dapet donate sama sekali, bahkan akses gue gak ada. Jadi mungkin itu bisa mematahkan komentar dari orang ini gitu ya. Keuangan hiburan lu. Lah lu cuma dapat hiburan, lu masih cari duit. Gak kayak mereka live terus di donate. Bentar, ini beneran kayak ngomongin gue dah. Cari duit susah. Hargain duit lu sendiri, hargain juga diri lu sendiri. Jangan mikir lu udah berhasil melewati semuanya dengan spend duit lu di hal kesenangan sesaat doang. Ingat itu baik-baik, men. Dia bener-bener komentar sepanjang ini anjir buat membela sesuatu yang seharusnya tidak diumbar-umbar. Gokil, totalitas banget ngebela ya. Udah yepingnya. Sekarang beli game secara sah. Gue aja malu bikin konten dengan game bajakan, kecuali gamenya udah gak dijual lagi. Gue pun sebagai kreator ya, kalau misalnya pada akhirnya gue gak bisa beli, gue gak mainin dulu gamenya. Ini bukan cuma sekedar kayak karena pekerjaan gue gaming gue harus beli gitu. Enggak gitu anjir, ini cuma soal etika doang. Ada juga kok streamer-streamer yang game-gamenya tuh tiba-tiba ketahuan ngebajak ya gak sih tuh. Ada tuh dulu siapa lupa gue anjir, lucu banget dah. Cuman gini loh, orang lupa kalau misalnya pada akhirnya banyak banget yang nge-crack. Bukan berarti lu juga bisa menormalisasikan itu semua dan juga di-upload dengan sangat amat bangga ke sosial media kayak gitu loh. Lu harus tahu kalau misalnya itu justru bakal menjadi masalah buat diri lu sendiri. Dan orang-orang yang ngegoreng ini itu ngasih early warning anjir. Lu nanti kalau misalnya ketahuan sama developernya mampu gitu loh cuy. Talk about ethics anjay. Etika dan juga moral anjing. Mas Anis banget nih gue. Jadi ya itu aja mungkin drama yang bisa gue sampaikan ke lu pada seputar game crack dan juga gorengan dari Facebook yang berasal dari TikTok. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar, gue tunggu. Dan terima kasih banyak udah mendengarkan yeping gue selama beberapa menit. Jangan lupa buat like dan jangan lupa buat subscribe. Oke, kayak gitu, thank you banget. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.